Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya masih ngebahas soal mesin-mesin TV teman-teman. Kemarin saya udah ngebahas power supply, mainboard, dan komponen-komponennya. Mungkin masih ada yang kurang karena komponen-komponen elektronik itu banyak banget teman-teman. Di antara komponen yang aktif maupun yang pasif. Di video sebelumnya teman-teman udah tahu dan bisa mengira-ngira tegangan yang ada pada komponen elektronik, pada rangkaian elektronik hanya dengan melihat nilai tegangan pada elko, meskipun gak diterangkan sama pembuat PCB-nya ada tegangan berapa aja di situ ya. Dan kali ini di depan kita ada sebuah power supply punya TV Sharp teman-teman, yang kebetulan rusak kemarin ya. Dan karena rusak akhirnya saya harus beli yang baru. Karena rusak jadi saya harus beli yang baru karena nggak bisa diperbaiki lagi teman-teman. Ini udah dimodifikasi dengan mengganti komponen yang asli dengan STR W sekian-sekian, saya lupa berapa nomor serinya karena ini modifan dari temen. Kebetulan saya juga nggak nanya sama temen apa aja, kaki mana aja yang bakal disambung gitu ya. Tapi konsepnya tetap sama. Ini pakai 3 kaki, yang satu ke optocoupler, yang satu ke bagian positif elko, yang satu ke bagian negatif elko. Sesederhana itu teman-teman. Jadi STR ini menggantikan fungsi dari MOSFET yang seperti transistor itu teman-teman, menggantikan fungsi MOSFET ya. Karena MOSFET rusak juga diakibatkan atau efeknya juga berantai sama rusaknya IC driver PWM yang ini. Jadi kalau MOSFET-nya diganti, ini dia MOSFET-nya Q7002. Kalau MOSFET-nya rusak terus diganti, tapi driver PWM-nya nggak diganti tuh biasanya nggak sembuh juga teman-teman. Jadi sama teman saya diganti sama STR karena saya cari MOSFET-nya dan driver PWM-nya, IC driver PWM-nya tuh nggak ketemu gitu ya. Ya meskipun nggak berhasil, tapi ini bisa jadi referensi kalau misalnya kita pengen memperbaiki power supply yang rusak dan komponen yang nggak ada, daripada kita pasang gacun, mending kita ganti pakai STR teman-teman. Mesin ini kemarin begitu udah selesai diganti STR, begitu saya coba hidupkan, dia cuman mampu bertahan sampai 3 detik sampai 3 menit teman-teman. Habis itu dia mati lagi, standby lagi. Dan ada suara noise yang kenceng banget di sini ya, seolah-olah STR-nya ini nggak mampu untuk mengcover kebutuhan yang diperlukan sama TV-nya gitu ya. Nah teman-teman, yang saya fokuskan kali ini sama teman-teman adalah komponen. Ya, mukadimahnya panjang banget tadi, udah 3 menit ya. Jadi sekarang yang saya pengen fokuskan ke teman-teman adalah komponen. Komponen yang nggak ada di video-video yang saya upload sebelumnya teman-teman. Yang saya upload sebelumnya itu ada elko dan lain-lain. Tapi kali ini ada komponen yang bentuknya beda, yang mungkin teman-teman yang awam nggak tahu. Ini video khusus untuk teman-teman awam ya. Buat yang pro, video ini kayaknya nggak cocok buat kalian, karena saya nggak mau menggurui yang pro menggarami air laut ya. Itu nggak baik gitu. Jadi video ini spesial untuk yang non pro atau yang masih belajar servis elektronik atau belajar elektronik teman-teman. Fokus komponen kali ini ada pada komponen yang saya tunjuk ini, 1, 2, 3. Komponen ini dikasih lambang L. Di video sebelumnya juga saya udah tunjukin L itu adalah yang adalah komponen yang sering saya singkat, yang sering saya artikan dengan lilitan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam komponen ini adalah kawat yang dililit teman-teman. Kawat yang dililit ya hampir mirip seperti trafo.
Fungsi dari lilitan ini salah satunya adalah cok. Kalau misalnya dia ada di bagian primer, power supply atau catu daya, inilah coknya. Supaya nggak ada, supaya untuk supaya ngurangi tegangan-tegangan atau sinyal-sinyal yang harusnya dijelasin pakai gambar teman-teman, tapi karena saya nggak ngedapetin gambarnya, jadi saya jelasin aja harus pakai cok atau kopling ya, kopling teman-teman, kopling. Cok sama kopling kan beda kalau di motor ya. Jadi ini yang jelas cok apa kopling gitu. Ini kopling teman-teman, bukan cok, salah sebut saya. Ini adalah lilitannya ada berapa banyak, berapa kali lilit. Nah itu saya nggak tahu karena dia udah dibungkus, dan jarang juga kita hitung ada berapa lilitan teman-teman. Nah tapi kita dikasih kesempatan untuk tahu berapa banyak lilitan itu dengan mengukurnya pakai alat ukur yang namanya lilitan meter. bukan lilitan meter teman-teman. Sebuah alat yang namanya tuh saya nggak tahu apa ya namanya, karena saya jarang pakai juga. Dulu pernah pakai teman-teman, tapi alatnya rusak. Nilai satuan dari lilitan itu adalah mikrohenry, milihenry gitu. Biasanya sih antara dua itu, antara mikrohenry dan milihenry. Kalau misalnya di sini ditulis 680K, K ini kan artinya 30 ya, berarti 680.000. 680.000 itu mikrohenry apa milihenry. Nah itu saya kurang paham teman-teman untuk angka-angka seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah lilitan ya, atau induktor. Disebut induktor itu karena ada induksi elektromagnetik di dalam lilitan ini gitu. Biasanya lilitan ini kan dideketin sama output. Nih deket sama output, backlight ya, deket dia. Ini juga, ini nggak deket sama output tapi ada lilitan di sini. Dia untuk menginduksi muatan elektromagnetik yang masuk ke dalam kawat-kawat yang dililit itu teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman lagi memperbaiki power supply yang rusak, tegangannya dicek ada tapi nggak normal, atau tegangannya berdenyut di avometer, kelihatan tegangannya berubah-ubah gitu ya. Itu hampir jarang banget kita menemukan ada lilitan yang rusak, karena memang ini jarang rusak, atau bisa dibilang nggak bisa rusak kecuali dia kebakar karena kena korsleting listrik akibat tersambar petir. Untuk mengetahui kerusakan dari lilitan itu gampang aja teman-teman. Kita tinggal ambil avometer digital, terus kita rubah jarumnya ke arah dioda seperti ini, atau kontinuitas atau continuity. Kita bakal cek kaki dari lilitan itu. Kalau misalnya di avometer nggak nunjukin angka selain 1 di pojok kiri, berarti dia rusak. Tapi kalau dia muncul angka di kanan, 3 buah angka, 3 digit angka maksudnya, artinya lilitan itu masih bagus. Misalnya seperti ini ya, ini kan lilitannya ya, L7102 atau induktornya. Kita ukur tuh, ada angkanya kan, berapa tuh, 001, artinya kan dia nyambung total. Sama seperti probe avometer yang langsung disambungin seperti ini tuh, 001, 02 kan. Lilitan begitu juga teman-teman. Kalau misalnya kita ukur dia nyambung seperti ini tanpa ada hambatan, artinya dia masih dalam keadaan baik, nggak rusak. Sekarang coba kita ukur yang 2 ini ya, yang 1 ini dan yang 1 lagi yang ini. Kakinya dari balik PCB kita bisa lihat ini dia, L7802 dan L7801. L7802 kita lihat tuh, tanpa hambatan kan.
nyambung total. Tuh, yang satu lagi juga nyambung total. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lilitan itu hampir-hampir nggak pernah rusak. Kalau misalnya rusak, dia kayak gini nanti angkanya. Nah, gitu. Begitu juga sama ini. Sama kopling. Ya, ini dia koplingnya di bagian primer. Ini kalau kita ukur kan sama persis kayak kita ngukur induktor tadi. Di sini ada lambangnya kayak lambang trafo, kabel dililit-lilit ya. Ini kalau kita ukur juga nyambung total. Justru kalau dia nggak nyambung pasti putus. Tapi masa kabel segede itu putus kalau nggak kesambar petir atau kena arus yang besar banget dengan tegangan yang besar ya. Kita coba ukur. Tuh, tanpa hambatan kan? Nah, biasanya teman-teman, serusak apapun rangkaian elektronik, itu jarang sekali yang namanya lilitan itu rusak. Ya, masih ada jenis-jenis lilitan yang lain teman-teman, yang jenisnya SMD ada juga di balik-baliknya. Cuman untuk mengidentifikasi itu SMD atau enggak itu agak sulit kita. Karena untuk komponen SMD itu antara resistor, induktor, dan kapasitor itu hampir mirip. Dan nilainya tuh kadang-kadang enggak ada. Cuman ada besar kecil bentuk fisiknya aja teman-teman. Tapi kita kesulitan untuk menentukan nilai dari komponen SMD, kecuali komponen-komponen SMD yang udah ada angka-angkanya seperti resistor seperti ini. Ini kalau kita zoom dia ada angkanya gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari obrolan kali ini adalah kalau misalnya teman-teman pemula lagi memperbaiki perangkat elektronik seperti TV, terus jangan memvonis lilitan ini rusak, karena lilitan ini jarang banget rusak. Antara perbandingannya 1 juta banding 1 lah teman-teman. Begitu aja ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian, buat saya juga terutama. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.